Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mercy Maria Tampi dengan NIM 20704035, kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan penyakit diare yang disebabkan oleh kecoa untuk memenuhi mata kuliah entomologi kesehatan. Kita masuk pada latar belakang. Vektor merupakan organisme hidup yang dapat menularkan penyakit dari satu hewan ke hewan lain atau ke manusia. Arthropoda merupakan vektor yang berperan sebagai penularan penyakit parasit dan virus yang spesifik, sehingga dikenal sebagai Arthropoda-borne disease atau sering juga disebut sebagai vector-borne disease, yang merupakan penyakit yang seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sampai kematian. Vektor penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu nyamuk, lalat, kecoa, dan sebagainya. Kecoa merupakan serangga yang seringkali mengganggu kenyamanan hidup manusia dengan meninggalkan bau tidak sedap, menimbulkan alergi, mengotori dinding, buku dan perkakas rumah tangga, serta menyebabkan berbagai patogen penyakit. Beberapa penyakit yang ditularkan oleh kecoa diantaranya tifus, taksoplasma, asma, TBC, kolera, dan SARS. Selanjutnya dikemukakan oleh Mustafa bahwa kecoa dapat juga memindahkan beberapa mikroorganisme patogen antara lain Streptococcus, Salmonella, dan lain-lain, sehingga mereka berperan dalam penyebaran penyakit tifus, disentri, diare, kolera, virus hepatitis A, dan polio pada anak-anak. Kecoa dikenal sebagai serangga yang hidup di tempat kotor dan kerap memakan apapun dari makanan busuk hingga kotoran. Beragam makanan kecoa tersebut menjadi penyebab tubuh mereka dipenuhi oleh bakteri penyebab berbagai penyakit, salah satunya diare. Karena tubuhnya yang dipenuhi bakteri, banyak orang yang melakukan berbagai upaya untuk mengusir kecoa di dalam rumah. Selain tubuh, urin kecoa nyatanya bisa menjadi penyebab penyakit diare. Selanjutnya, penyebaran penyakit diare dari kecoa ke manusia. Yang pertama, melalui udara. Seperti diketahui, pada tubuh kecoa terdapat 33 jenis bakteri berbahaya bagi kesehatan manusia. Dari 33 jenis bakteri tersebut, paling banyak ditemukan adalah bakteri E. coli, penyebab gangguan pencernaan. Saat kecoa memakan makanan manusia, ia akan menyebarkan bakteri tersebut melalui air liur, bagian tubuh, dan urin mereka. Lalu ketika makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua, melalui udara. Dari hasil riset yang dipublikasikan pada Jurnal Alergi Asma dan Imunologi Research, kecoa menjadi salah satu sumber alergen di dalam ruangan. Alergen tersebut terdapat pada telur, tubuh, air liur, kotoran, dan urin kecoa yang bisa menyebabkan reaksi alergen dan penyakit asma pada manusia. Sebagai pencegahan, kita tidak boleh membiarkan kecoa untuk berada di dalam rumah, karena semakin lama kecoa berkeliaran, semakin banyak kuman dan alergen tersebar. Selain itu, hindari memukul kecoa dengan alat ataupun tangan. Hal ini justru membuat semakin tersebarnya kuman dan alergen. Selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala terkena diare. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. Dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Selanjutnya, ada beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare adalah feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan darah pada feses. Selanjutnya, faktor resiko diare yaitu jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Kita masuk pada pencegahan diare dan pembasmian kecoa. Di sini pertama, cara mencegah penularan diare yaitu dengan menjaga kebersihan, menyiapkan makanan dengan baik, memperhatikan kebersihan air minum. Selanjutnya, cara mengusir kecoa, yaitu dengan menggunakan daun salam, larutan amonia, dan kapur barus. Dan di sini ada juga cara mencegah kecoa datang kembali dengan menyingkirkan sampah kebun yang ada di luar rumah, menutupi celah-celah pada rumah agar kecoa tidak dapat masuk, semprotkan pestisida di perangkap baik dalam bentuk gel ataupun cair. Selanjutnya, selalu jauhkan makanan dan benda-benda lain dari kecoa dan buanglah keluar sampah setiap malam sebelum tidur. Demikianlah presentasi ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.